Ini waktunya Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang segera, waktunya tidak banyak. Setiap kali Tuhan melawat, selalu orang punya dorongan misi. Misi itu kalau dalam pengertian umum juga bisa ke luar negeri, ke dalam negeri, kepada siapapun juga, asal pokoknya menyebarkan amanat agung. Memuridkan. With power come responsibility. Jadi kalau kita punya orang demikian banyak, tapi kita tidak mementingkan amanat agung, ya kita keliru. Hari ini, hampir 70% orang Kristen ada di Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Bagaimana kalau tahun 2033-nya kita sudah bisa establish di Indonesia bukan lagi mission field, tetapi mission force. Pemuritan menurut saya bukan sekedar mandat individu, tetapi komunitas. Kalau gereja itu tidak punya misi, biasanya jadi social club. Karena banyak energi, tidak tersalurkan keluar. Gereja-gereja yang tidak bermisi akan decline, ya karena pertumbuhannya semu, hanya satu generasi saja. Gereja yang tidak punya misi, dia mungkin kelihatannya, wah tambah banyak orang, tambah banyak. Tidak akan bertahan satu generasi. Ini Bapak bicara by data nih. Ratusan tahun Indonesia itu menjadi satu tempat destinasi misi bagi seluruh misionaris yang ada di segala penjuru dunia. Nah, namun sekarang ada satu penemuan baru nih, bahwa ada satu organisasi yang sedang mempersiapkan orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen kita, 30.000 misionaris dari Indonesia untuk dunia. Pertanyaannya, siapkah kita? Siapkah Indonesia? Good News Program akan menampilkan satu perbincangan yang menarik bersama dengan seorang narasumber, yakni Dr. Pendeta Bambang Budijanto. Dan beliau ini adalah seorang pakar yang sangat luar biasa sekali, menjadi berkat di mana-mana, dan juga yang paling penting adalah salah satu inisiator penting daripada lahirnya suatu organisasi baru, Badan Misi Indonesia yang bernama ALUSIA, Indonesian Mission for the World. Kita tampilkan Pak Bambang Budijanto. Apa kabar Pak Bambang? Baik, terima Ya, kasih. puji Tuhan. Welcome back to Good News Program. Thank you, Ibu. Senang sekali. Terima kasih. Selalu diberkati kalau ketemu dengan Pak Bambang. Sama-sama. Selalu tampil prima ya. Selalu penuh dengan senyuman, tetapi orang yang tenang, tetapi membawa arus yang ternyata dalam gitu. Anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ALUSIA ini artinya apa? Jadi ALUSIA itu diambil dari kata Polandia yang artinya beautiful, indah. Ya. Okay. Dan itu terkait dengan ayat firman Tuhan di Roma pasal 10, ayat 15. Ya, betapa indahnya, betapa eloknya ya, jejak kaki orang yang membawa kabar baik. Amin. Ya. Jadi dari situlah kita kemudian ambil. Tapi ALUSIA juga merupakan sebuah singkatan yang singkatan aliansi, ya, lembaga-lembaga pengutus Indonesia atau Indonesian Alliance for World Mission, bahasa Inggrisnya begitu. Indonesian Alliance for World Mission. Ya. Ya, betul. Nah, Pak Bambang sendiri kan tercatat sebagai beberapa kali pendiri organisasi-organisasi besar nih, baik di Indonesia dan juga terlibat di luar negeri juga ya. Salah satunya yang banyak orang kenal tuh PESAT, menjadi berkat di mana-mana. Terus kemudian Bilangan Riset Center. Apalagi Pak Bambang? Silakan cerita dulu nih. Ya, di tahun-tahun yang saya lewati memang Tuhan memberi kehormatan, memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai beberapa hal baru. Ya. Tadi sebutkan antara lain ada pelayanan desa terpadu atau PESAT. Ya. Ya, kemudian di tahun 90-an pernah kita initiate satu network juga yang namanya Indonesia untuk Misi Dunia, IUMS. Ada juga waktu itu dibangun sebuah lembaga namanya ICDS. Apa itu Pak? Institute for Community and Development Studies. Menawarkan program S2 waktu itu dalam bidang misi dan studi pembangunan dari perspektif Kristen. Ada banyak lulusannya yang melayani di gereja-gereja.
ada juga KPPK atau Konsorsium Pendidikan Pascasarjana Ya. dalam bidang misi, ya, atau singkatannya CCS juga, bekerja sama dengan Fuller Seminari. Oh, Itu oke. tahun 2000 kita sepakati, jadi konsorsium dari 7 seminari di Indonesia bekerja sama dengan Fuller. Ya. Di samping itu saya juga melayani di Compassion International selama 16 tahun sebagai Vice President untuk Asia dan juga Direktur Advokasi untuk Asia. Ya. Saya juga pernah diminta untuk memimpin gerakan global yang namanya 414 Window Movement. Itu terkenal banget itu. Ya, Ya. cukup meluas kemana-mana. Ya. Ya kira-kira itulah Dan yang Bilangan Research Center ya. bilangan riset. Yang sekarang ya. lagi banyak researchnya dipakai oleh gereja-gereja Iya, sebagai betul. alat ukur ya. Ya, dengan beberapa teman, tahun 2017 kita merasa bahwa Indonesia membutuhkan data yang baik. Gereja butuh data yang baik untuk lebih strategis dan lebih efektif. Karena kalau sebelum BRC itu seingat saya gereja-gereja selalu mengutip Barna. Ya, betul. Barna Ya, gitu. ya. Sekarang BRC, Indonesia udah punya BRC, ini kebanggaan ya. Ya. Nah makanya pemirsa Good News Program ini bukan kebetulan ya kalau Anda mendapatkan ini dan kenal dari Pak Bambang atau tahu Alusia atau kepingin tahu apa Alusia itu ya. Subscribe dulu deh karena ini akan membantu kami untuk memberikan support yang paling mudah, paling cepat, paling murah. Dan juga nanti boleh bertanya langsung, nanti tim dari Alusia juga akan menjawab pertanyaan Anda karena ini sangat berhubungan sekali dengan seluruh gereja-gereja lokal apapun denominasinya, apapun mereknya. Ini kita harus laser fokus nih kepada amanat agung berarti ini Pak ya. Amin. Nah jadi kita akan mulai pertanyaan kita untuk Pak Bambang ini. Ini kita uji Pak Bambang ini dalam Ada satu lagi Apa itu, Pak semestinya Bambang? yang mau Ya. saya sebutkan. Itu tahun 2017 juga kita mulai pelayanan yang namanya Leadership as Discipleship. leadership as discipleship. Jadi yang diketahui orang di luar tentang leadership development sesungguhnya itu di Alkitab adalah discipleship proses. Ya. Dan di dalam lembaga atau yayasan baru ini ada program yang namanya Your One Degree. Oh Itu iya. untuk para pemimpin-pemimpin senior supaya tahu betul desain Allah dalam hidupnya. Di Indonesia sejak tahun 2017 sudah ada lebih dari 1.000 pemimpin senior baik gereja maupun perusahaan yang sudah menerima sertifikat workshop ini. Kemudian ada yang paling penting adalah program kepemimpinan untuk remaja, namanya Unleash. Unleash. Ya, itu program untuk anak 11 sampai 19 tahun, bagaimana menjadi pemimpin Kristen yang baik. Wow. Ada sekitar 4.000-an anak yang sekarang terlibat dalam program ini. Itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Bahasa Indonesia, tetapi juga mulai beberapa negara lain memerlukan, jadi kita pakai bahasa Inggris. Program yang ketiga, itu juga dari penelitian BRC, Ya. bahwa Gen Z itu akan bisa kuat imannya, bisa berkembang hidupnya kalau punya mentor. Jadi kita bikin satu lagi pelayanan yang namanya MMI, Mordecai Mentoring Institute. Wow. Ini training mentor, kita harapkan sebelum tahun 2030 akan ada 10.000 mentor remaja di Indonesia. Wow. Hari ini kita sekitar ada 940 sudah dilatih, jadi masih butuh banyak lagi. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi Kita percaya bahwa ini orang yang tepat dan Pak Bambang juga ini adalah mentor kami berdua gini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau melihat sepak terjang Bapak selama ini memang Bapak punya hati misi dan untuk generasi ya Pak ya. Sungguh, Nah, ya. bisakah diceritakan kepada pemirsa kapan tepatnya Bapak menyadari bahwa Indonesia ini punya panggilan yang besar di ladang misi dunia di agendanya Tuhan? Menurut saya, Tuhan sudah berkali-kali berbicara melalui beberapa orang pemimpin di Indonesia. Ya, jadi tidak isolated hanya kepada saya. Ya. Jadi itu tahun 70-an Tuhan berbicara kepada almarhum Pak Octavianus Oh iya, yang mulai mengirim puluhan misionari Indonesia.
Kemudian tahun 80-an ada juga yang mengupayakan tahun 90-an tadi ada IUMS yang mencoba menghidupkan apinya lagi. Nah, jadi ada di beberapa orang yang Tuhan nudge, digerakkan hatinya. Tuhan bisikin, Tuhan dorong, dan mulai bergerak. Tapi memang tahun 2023 itu rasanya momentum, kairos. Jadi yang membedakan kenapa Alusia ada sekarang karena momentum di mana berbagai pemimpin-pemimpin yang sudah bertahun-tahun mungkin dikilik-kilik sama Tuhan gitu hatinya tentang misi, kemudian merasa this is the time, kairos Tuhan, momentum Tuhan. Jadi yang bukan berarti Alusia satu-satunya atau yang paling hebat bukan, tetapi yang lalu-lalu Tuhan sudah bicara, cuman karena sendiri-sendiri, jadi tidak bisa jauh perginya. Jadi kita perlu sinergi ya. Betul, Ya, itu makanya keunikannya Alusia sekarang ini adalah dari berbagai kelompok yang melihat misi itu penting dan melihat bahwa ini waktunya Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa, berkumpul bersama-sama. Nah, ya kebetulan saya memberanikan diri untuk ajak teman-teman, tapi sesungguhnya Tuhan sudah berbicara lewat banyak orang ini dalam tahun-tahun. Betul. Tapi saya rasa ini penting ya Pak, karena kalau misalnya di Indonesia itu kan menurut saya negara kita negara yang sangat besar, atau mungkin bahkan bisa dibilang terlalu besar ya. Agree or not? Terlalu besar dengan hampir 18.000 pulau yang ada, dan kemudian sistem pemerintahan yang ya kita harus akui bahwa sampai dengan hari ini negara kita masih seringkali berjalan terseok-seok gitu, apalagi dengan kondisi perang yang ada di mana-mana, terus kemudian rupiah anjlok, harga BBM naik, pemerintah terus dikritik, dan sepertinya pemerintah tidak memberikan respon yang baik nih. Nah, jadi dengan ini semua, apakah menurut Pak Bambang ini saat yang tepat buat Alusia untuk berkiprah gitu? Nah, mungkin pertanyaan yang sering dilontarkan berkaitan dengan ini adalah why? Gitu. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia bagi bangsa-bangsa? Ya. Nah, beberapa hal menurut saya. Satu adalah kalau saya dengarkan banyak pemimpin yang berjalan bersama saya dalam Alusia maupun di luar sana, satu adalah mau bayar utang. Bayar utang? Iya. Oke. Kalau tidak ada misionari kita tidak selamat. Iya, karena dulu misionaris datang sini, bawa Injil ke Indonesia. Ngorbankan nyawanya. Iya. Yang ngorbankan hidupnya puluhan tahun di sini supaya kita mendengar kabar baik dan hidupnya berubah. Yeah. Nah, kalau kita ini orang yang tahu budi, ya mestinya meneruskan berkat ini kepada yang lain. Oh iya, betul. Ya. Misionari yang pertama itu datang ke Indonesia tahun 1534. Wih. 1534. Jadi hampir 500 tahun yang lalu. Jadi Pulau mana nih Pak? Pulau mana? Maluku. Maluku. Ya. Jadi kalau nanti tahun 2034, ya, itu sudah 500 tahun Injil masuk ke Indonesia. Wow. Dan buahnya luar biasa. Ya, ada mungkin sekitar 30 juta orang Kristen di Indonesia. Betul. Bapak punya data nggak siapa nama orang ini, Pak? Beliau ini yang pahlawan. Saya lupa, tapi saya ada datanya, tapi saya lupa. Apakah dari Belanda, dari Portugis? Portugis ya. Ya, dari Portugis. 1534. Nah, satu bayar utang. Ya. Ya, yang kedua, jadi karena kita punya sumber daya yang demikian rupa, ya, jumlah yang cukup besar. Jadi dulu orang kalau bilang with power come responsibility. True. That's right. Ya. Nah, with numbers juga come responsibility. Jadi kalau kita punya orang demikian banyak, tapi kita tidak mementingkan amanat agung, ya kita keliru. Ya, itu dua. Ketiga, saya kira Indonesia is unique. Karena kita hidup berkembang dalam ratusan budaya, suku bangsa yang bersebelahan. Betul. Bangsa lain kesulitan, karena adaptasi budaya lain itu sulitnya setengah mati. Iya.
kita dibesarkan dalam konteks seperti itu. Jadi semestinya kita sudah hemat bertahun-tahun sekolah misi. Oh, Itu ya, karena Pak, ya? mudah beradaptasi Iya, ya, Pak. karena budaya lain di sebelah kita. Oke, Iya kan? iya. Jadi Ya. secara jumlah, bayar utang, tapi juga menurut saya kairos Tuhan. Ya, kita ini kalau kita lihat tidak banyak bangsa lain yang dilawat Tuhan seperti Indonesia. Sejak kemerdekaan ya, tahun 60-an awal itu kebangunan rohani di Bandung, Ya. di beberapa kota, tahun 65 di Soe, 70-an di Kalimantan Barat, 70 akhir di Semarang, di Surabaya, Ya. 80-an di Manado, di mana-mana. Iya. Pertumbuhan luar biasa, lawatan Tuhan luar biasa. Kalau kita makan sendiri semua berkatnya, kita keliru. Iya. Ya. Jadi kita sudah menerima anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan menurut saya yang terakhir, Indonesia ini walaupun secara ekonomi mungkin sekarang agak tersendat, Iya. tetapi kita masih melihat Indonesia emas nih tahun 2045 nih, masih mencoba memandang ke depan. Ya, kalau itu terjadi katanya Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Betul. Iya. Sesuai dengan populasinya gitu. Ya, dan kita lihat dalam sejarah biasanya negara-negara yang bergerak dari posisi kita sekarang ke ekonomi yang signifikan itu akan memikirkan bangsa akan pergerakannya orang akan luar biasa. Iya. Ya, terjadi di Singapura, terjadi Jepang, walaupun mereka minoritas Kristen tapi banyak misioneri muncul pada saat peralihan ekonomi seperti itu. Setuju. Iya. Ya, jadi ada banyak hal yang membuat kita melihat ini waktunya Tuhan. Ya, sehingga pada saat kejadian nanti tahun 2045 sungguh-sungguh Indonesia menjadi pemain utama dalam menuntaskan amanat agung di seluruh dunia. Oke, jadi ada optimisme ya Pak ya, bahwa walaupun kondisi sekarang ini tidak terlalu baik, tapi dengan semangat bayar utang, terus kemudian Indonesia emas, menurut Pak Bambang ada satu optimisme besar bahwa Indonesia akan melaksanakan ini. Saya sih melihat iya ada optimisme ke arah itu. Gereja perlu berperan. Problem yang dihadapi orang berkata persoalannya adalah tadi banyak utang dan segala macam. Tapi sungguhnya solusinya tentu di manusia. Dan lembaga yang paling baik untuk mencetak manusia yang baik tentu adalah gereja. Gereja. Kita optimis Ya. akan hal itu. Ya. Ya. Nah, Pak, kalau visi dari Alusia ini kan mengirimkan 30.000 misionaris di tahun 2033. 33. Nah, 2033 itu apakah karena sudah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus mati, dikubur, bangkit, naik ke surga, tapi terus tolak ukurnya apa? Kenapa 30.000 misionaris dan apakah itu possible? Is it ambitious atau bagaimana? Jadi tahunnya dulu ya. Ya. Ada dua hal. Satu adalah ya kita mau merayakan ulang tahun gereja yang ke-2000. Ya. Ya. Ulang tahun gereja yang ke-2000 ya. Jadi gereja itu lahir pas hari Pantekosta, kan Betul. hari ini. Iya. Betul. Curahan Roh Kudus. Ya. Ya. Jadi tahun 2033 itu hitungan gampangnya ya. Itu 2000 tahun gereja ulang tahun. Ya. Ya. Banyak gerakan di dunia ini yang melihat tahun 2033 sebagai milestone. Mungkin tidak eschatological significant, bukan soal kedatangan Tuhan. Ya. Ya, bukan berarti Tuhan akan datang tahun 2033. Tapi bahwa kita sudah survive 2000 tahun lewat aniaya, lewat corruption, Ya. lewat segala macam. Betul. Ya. So it would be good. Alangkah indahnya. Ya, ada gerakan misalnya gerakan Empower 21 yang mengatakan alangkah indahnya kalau setiap orang mendengar Injil tahun 2033. WEA juga berkata seperti itu. Ya. Nanti ada gerakan lain Billion Soul 2033 juga. Berarti ini seperti kasih hadiah ke Tuhan Yesus gitu ya? Ya, nah
buat Alusia, kalau ada gerakan-gerakan arus ini makin banyak yang menuju ke satu arah, arusnya makin besar. Oh, jadi menciptakan momentum. Iya, jadi kita kenapa cari tahun lain gitu maksudnya. Iya. Iya. Jadi ada gelombang yang kita tambahin terus sehingga akan jadi makin kuat energinya. Kenapa tahun 2033? Kita bisa aja milih tahun 2035 misalnya. Tapi karena gerakan-gerakan dunia lain melihat ini momentum, ya kita masuk untuk memanfaatkan wave yang ada. Ya, riding the wave, ya, istilahnya. Satu itu. Kedua, tadi saya katakan 2034 itu 500 tahun Injil masuk Indonesia. Ya, 500 tahun. Wow. Jadi bagaimana kalau tahun 2033-nya kita sudah bisa establish Indonesia bukan lagi mission field, tetapi mission force yang signifikan. Mantap. Ya, player. Nah, sekarang pertanyaan tentang 30.000. Kenapa kok 30.000? Nah, secara umum saja, 30.000 itu kira-kira 0,01% orang Kristen di Indonesia hari ini. Berapa sih Pak jumlah penduduk orang Kristen di Indonesia? Kira-kira mungkin 30 juta menurut saya. 30 juta, Ya. oke. Jadi antara 28 sampai 35 lah kira-kira tergantung siapa yang menulis itu. Menuliskan. Ya. Baik. Ini hitung aja 30. Jadi kalau misalnya 0,01%, saya kira itu artinya apa? Artinya Masuk akal. tiap 10.000 orang Kristen, Satu misionaris. satu orang misionaris. memberkati bangsa lain. It's not very ambitious. Iya, Oh sih, iya, kalau dipikir dilihat gitu. dari sini benar ya. Ya, tiap 10.000 orang cuma Iya. satu aja memberkati bangsa lain. Masa misteri, masa ambisius? Kan ya enggak. Enggak. Ya. Tapi ini catch-nya bahwa kita lihat 30.000 itu bukan oleh Alusia, bukan goal, itu aspirasi. Apa bedanya? Ya, aspirasi is something yang membangkitkan semangat kita, ya, sesuatu yang kita ingin rayakan tahun 2033. Tapi sulit untuk mengukur kalau goal kita harus buat strateginya untuk mencapai situ. Yes. Ya, ini goal, saya invest berapa, jalannya sini, saya ukur bagaimana saya ngukurnya, itu Ya, goal. Tapi oke. kalau aspirasi beda. Jadi ini sumbangan semua orang, tidak hanya Alusia. Semua gereja akan bersama-sama, yuk kita rayakan 2033 ada 30.000 minimal misionari Indonesia. Keren. Itu aspirasi. Ya. Nah, goal kita apa? Goal Alusia apa? Goal Alusia percaya bahwa tadi dikatakan yang mengutus siapa? Ya gereja. Ya, bagaimana menjadikan ini goalnya Alusia. 20% dari gereja-gereja di Indonesia yang percaya akan amanat agung, 20% saja 20%. Ya. menjadi gereja yang misioner. 20% menjadi gereja yang misioner. Ya, gereja yang misioner itu gereja yang terlibat misi. Kalau 20% ada gereja Indonesia terlibat misi, kita akan jauh melampaui 30.000 itu. Oke, keren. Jadi gini, supaya pemirsanya juga siapapun Anda yang menyaksikan boleh tahu nih. Saya udah dapat namanya Pak. Jadi misionaris yang martir di Tanah Maluku itu namanya kalau tercatat di Google adalah Pastor Simon Vaz. Ya, Simon. Betul ya? Ya, betul. Dan ini adalah dia martir di Tanah Moro, Halmahera Utara di era Portugis tahun 1535. Ia dibunuh bersama umat Mamuya di desa Sau atau Cawau. Betul ya? Jadi nah ini pemirsa sekalian, tadi yang dimaksud oleh Pak Bambang, saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih ringkas ya. Indonesia itu dulu kan adalah suatu tanah yang tidak mengenal Kristus. Nah kemudian oleh bangsa-bangsa yang sudah mengenal Injil lebih dahulu, terutama Portugis rupanya ya, yang mengutus seseorang itu ke sini, ke Indonesia. Nah zaman itu ketika orang diutus sebagai misionaris itu one way ticket ya Pak. Betul ya? Karena mereka kadang-kadang sampai Indonesia aja nggak bisa sampai, alias karam kapalnya. Jadi game over di tengah laut. Nah berarti kalau sudah sampai di Indonesia tidak ada lagi tiket untuk PP pulangnya. Tidak bisa ada kabar, surat pun belum lancar. Jadi resikonya kemungkinan besar pada waktu dikirim itu terbunuh. Karena sakit atau karena apapun juga, atau karena penduduk native lokalnya itu kemudian menyerang, tidak menerima, atau bahkan ada yang dimakan ya Pak.
Nah ini, jadi mereka ini menjadi martir. Nah dengan ini semua darah martir ini kemudian yang menjadi salah satu penyemangat nih dari Injil Kristus yang disampaikan di Indonesia sekarang sehingga puji Tuhan setelah 500 berapa Pak? 500 tahun ya? Hampir 500 tahun. Hampir 500 tahun kita sekarang antara saya, Pak Bambang, Debbie dan siapapun Anda sudah ada sekitar 30 sampai 35 juta orang Kristen yang masih hidup nih di Indonesia, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu semangat ini sekarang kita mau merayakan ulang tahun gereja yang ke-2000. Kita mau kasih hadiah Tuhan Yesus. Nah, Alusia ini sebagai penyemangatnya, ayo gereja Tuhan, 20% dari gereja Tuhan, utuslah orang-orang ke luar negeri. Betul gitu Pak ya? Betul. Bahasa mudanya. Ke Oke? luar negeri. Iya, di luar negeri ya. Jadi Silakan. misinya harus ke luar negeri Pak, di luar Indonesia. Jadi misi sudah mengalami perubahan besar akhir-akhir ini, ya kan? Kalau dulu kan satu arah, Ya. dari barat boleh datang ke timur atau datang ke ya. selatan. Nah sekarang sudah berbeda, ya model misionari seperti itu sudah mati, sudah tidak ada. Ya. Ya 30 tahun terakhir jumlah misionari dari barat menurun drastis sekali. Sekarang ya kira-kira 120 tahun yang lalu, 82% orang Kristen itu ada di Eropa dan Amerika. 82%. 82%. Hari ini hampir 70% orang Kristen ada di Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Jadi sekarang orang Amerika, Eropa itu minoritas Kristen dibanding dalam penduduk dunia. Ya. Ya, dan itu perubahan ini sangat besar sekali. Jadi sekarang yang bertugas negara-negara yang mulai banyak mengirim misionari pada saat yang dari Barat Eropa menurun, mulai dari Brasil, Nigeria, dari China, dari Korea, mulai menggantikan posisi-posisi itu. Yang pertama bedanya apa? Bedanya misionari bukan satu arah dari utara ke selatan atau barat ke timur, tapi sekarang misionari bisa dari mana-mana ke mana-mana. Tapi yang penting buat Alusia adalah terminologi bahwa kita ini memberkati bangsa-bangsa lain. Jadi buat Alusia misi adalah bagaimana kita memuridkan orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Oke. Ya, jadi tidak punya paspor Indonesia, tidak berhak atas paspor Indonesia. Ya. Itu bisa saja pengungsi Afghanistan di Bogor. Oh, ya, baik. Bisa saja orang Rohingya di Aceh. Ya. Baik. Tapi itu kan bangsa lain. Betul. Ya. Ya. Atau ini ya, tahanan imigrasi ya. Kita pernah Bisa tuh juga. layanan Di Kelapa Gading. tahanan. Yang penting adalah bahwa misi itu adalah penggenapan amanat agung, yaitu memuridkan. Yang kedua, yang dimuridkan siapa? Secara intensi harus orang-orang yang bukan warga Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia pergi ke luar negeri pun, tapi yang dilayani orang Indonesia sendiri, itu kita tidak hitung. Oh, mantep. Baik. Iya, mantep. Berarti gereja diaspora di luar negeri harus berencana untuk menjangkau yang non paspor ya, non Indonesian paspor. Exactly. Mereka sudah ditempatkan di tempat yang bagus. Tinggal buka wawasan sedikit untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Oke. Nice. Nah, masalahnya gini Pak, menjadi misionaris kan nggak gampang ya. Kalau zaman dulu kan one way ticket, kemungkinan besar mati nih. Nah, tetapi zaman sekarang kan juga kita tahu, tadi Bapak sebutkan, kita pernah mendengar juga dari lembaga-lembaga misi yang terdahulu itu, terus kemudian setelah sampai di sana, mereka seperti dilepaskan di hutan rimba gitu. Nah, mereka kemudian banyak yang tidak survive. Dalam arti tidak tentu mati, tetapi kemudian mereka mutung nggak jadi misionaris karena nggak punya uang. Makan pun nggak bisa. Ini kan menurut saya menjadi satu buah simalakama nih. Sehingga sekarang orang berpikir ngapain gue jadi misionaris? Lah terus istri gua, anak gua gimana nih? Kita juga punya keinginan untuk hidup. Nah terus apakah Alusia akan mengizinkan kesalahan yang sama terulang kembali? Nah kita beruntung. Ada banyak pendahulu kita yang memberikan pengalaman pembelajaran mereka. Ya. Ya, jadi
dari mereka bikin kesalahan tapi kemudian memperbaiki, bangun sistem dan segala macam. Betul. Jadi walaupun sekarang banyak misionari-misionari dari barat berkurang, tapi mereka sudah bangun sistem yang baik. Sehingga kita tidak perlu ngulang kesalahan yang sama. Tinggal ATM ya. Ya. Jadi kalau kita misalnya tahu kekurangannya adalah member care di luar negeri. Ya. Mereka sudah pernah hadapi ini dan sudah punya solusinya. Ya. Alusia tinggal bekerja sama dengan mereka, tap on them. Mereka tidak punya misionari, kita tinggal dikit. Kita punya banyak misalnya, kenapa tidak kerjasama dengan mereka? Ya. True. Jadi Alusia tidak hanya bekerja memfasilitasi katalis untuk kerjasama di Indonesia, tapi juga menghubungkan gereja dengan lembaga-lembaga misi di luar negeri, Ya. ya, supaya misalnya nih ada gereja satu misalnya di Magelang, Ya. gitu, ya, terbeban untuk diberi beban Tuhan untuk mengirim misionari ke Uzbekistan misalnya. Mereka tidak perlu buka pintu sendiri karena sudah ada misionaris di sana yang kontak dengan kita misalnya. Ya. Jadi kerjasama ini dan tidak perlu kayak dulu terisolasi. Yang Amerika kumpul Amerika, Eropa kumpul Eropa. Sekarang kita bisa kenapa tidak sama-sama? Betul. Ya, dalam member care-nya misalnya begitu. Betul, betul. Jadi that's very important question, sangat penting karena justru saya katakan tadi kairos Tuhan ini ada sekarang tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, di mana banyak tempat-tempat yang sangat membutuhkan misi yang kemudian ditinggalkan karena situasi geopolitik yang berubah dan segala macam. Betul. Nah, terus masalah untuk finansial ini Pak, bagaimana? Apakah Alusia akan ngebayarin biaya kehidupan mereka atau bagaimana nih? How do they survive setelah mereka diutus? Jadi fungsi utama Alusia adalah sebagai katalis. Katalis, ya. Ya, yang menolong gereja-gereja dan lembaga-lembaga misi untuk mengirim misionari mereka. Ya. Jadi kita berikan data misalnya, kita kasih datanya tentang negara-negara yang mana, kita connect-kan dengan ada berapa lembaga yang training misinya bagus, daripada bikin sendiri, kenapa enggak Alusia adakan supaya semua bisa sama-sama. Jadi Alusia tidak ngebayarin biaya kehidupan misionaris ini ya? Sejauh ini kita bermain di katalis, kita anggotanya kita harapkan semua ngirimkan misionaris. Tapi Alusia sendiri ya adalah sebagai katalis fungsi utama. Ya, jadi katalis itu supaya memudahkan adalah seperti terminalnya lah. Ya. Jadi platform terminal. Kalau gereja-gereja saudara merasa terbeban, tadi itu dikasih contoh Uzbekistan, nyarinya kan pusing nih daripada harus Google sendiri nanti hubungin sana ditipu orang lagi. Nah ini verify dulu lewat Alusia. Alusia nanti yang akan ngecek, membantu mengecekkan, memverifikasi semua data itu. Siapa tahu di Alusia sudah ada kenalan. Nah memudahkan seperti itu. 30.000 misionaris itu enggak harus semuanya hamba Tuhan kan Pak? Jadi menariknya lagi, perubahan lagi yang kedua tentang gerakan misi ini adalah bahwa seperti gereja-gereja pertama dulu, ya kisah Rasul 8. Ya. Semua orang yang meninggalkan Yerusalem memberitakan Injil. Oke, jadi tidak harus pendeta, tidak harus hamba jadi Tuhan. Bisa pengusaha, bisa pokoknya kuncinya adalah memuridkan orang dari bangsa lain. Oke. Ya. Membangun komunitas pemuritan di tengah bangsa-bangsa lain. Oh, membangun komunitas pemuritan. Jadi misalnya nih Pak, misalnya saat ini sudah ada kan orang-orang Indonesia diaspora yang tinggal di Amerika. Katakanlah mereka tukang gunting rambut atau mereka kerja di pizza parlor, misalnya gitu ya. Nah, atau di pabrik. Ini kan kesempatan karena mereka sudah ada di luar negeri. All that they have to do is membuka tempat pemuritan buat orang-orang yang ada di sana, orang lokal sana gitu ya. Ya, kita dorong pemuritan menurut saya bukan sekedar mandat individu, tetapi komunitas. Ya, jadi bangun komunitas kecil bersama-sama memuridkan komunitas orang-orang dari Panama atau orang-orang dari Togo, orang-orang dari mana. That's mission work. Berarti not individually, tapi mereka tergabung dengan gereja lokal mereka, terus menjangkau ke bangsa-bangsa lain. Bisakah Pak, kalau misalnya kita tahu ya orang-orang Indonesia itu kan sekarang kan ada berbagai macam
layer ya, mulai dari layer yang paling sederhana bawah sampai layer yang paling atas termasuk jadi CEO ataupun eksekutif suatu perusahaan besar. Kita ngomong yang bawah dulu. Nah, misalnya contoh, kami sering khotbah di negara-negara seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan bahkan negara-negara lain, di mana banyak orang-orang Indonesia yang bekerja untuk sebagai asisten rumah tangga, ART. Nah, apakah bila mereka sudah Kristen, kan mereka udah dapat income nih, berarti mereka udah nggak perlu dibayarin oleh siapapun juga nih. Nah, tetapi kemudian mereka belum punya kapasitas untuk membuka tempat pemuritan karena kesederhanaan mereka. Apakah dalam cara berpikir atau kesempatannya. Nah, tapi mereka bekerja di rumah orang lokal nih, orang Hong Kong, orang Malaysia, orang misalnya siapapun itu. Bisakah itu dianggap sebagai misionaris? Sekali lagi tergantung intentionality-nya. Intentionality, maksudnya. Ya, memuridkannya itu sungguh-sungguh. Jadi dia bukan sambilan, tapi memuridkan. Betul-betul intensinya adalah memuridkan orang dari bangsa lain. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat juga dari gerakan terbesar dalam sejarah gereja itu 200 tahun pertama sejarah gereja. Yang bergerak siapa? Ya sama, budak-budak. Lebih bawah daripada asisten rumah tangga. Oh mereka, gitu ya? Iya. Jadi yang justru penyebar Injil yang paling pertama cepat itu adalah budak-budak. Budak-budak. Jadi Really? itu orang budak semua yang pertama, orang Kristen pertama itu dulu. Wow. Iya. Jadi yang kemana-mana, yang nyebarkan, tapi toh enggak ada keributan soal uangnya dari mana gitu misalnya. Kan zaman udah beda, Pak. Sekarang kan perlu pulsa gitu. Zaman dulu nggak perlu pulsa. Perlu nyabut pisang dari pohon. Karena mungkin kalau dengan dibandingkan dengan zaman dulu itu, apalagi kalau mereka budak, yang mereka pikirkan kan yang penting bisa makan, ada tempat tinggal kan gitu Pak. Kalau orang sudah modern ini kompleks soalnya cara berpikirnya Pak. Iya, betul. Ya, menurut saya nih ya, saya pribadi, salah satu problem besar dalam bidang misi sesungguhnya bukan dari tertutupnya pintu. Apa itu Pak? Tetapi problemnya di dalam. Maksudnya orang per orangnya? Gereja. Oh gereja. Ya, jadi kalau gereja itu tidak punya misi, ya padahal hakikinya gereja itu lahir karena amanat agung. Betul. Maka dia punya problem identitas mulai. Kalau gereja punya problem identitas, dia akan pengen jadi sama seperti lingkungannya. Oh, jadi itu dia tidak menjadi garam dan terang. Ya, karena dia ingin diterima oleh sekitarnya. Menjadi bunglon. Ya menjadi, ya tak tahu, social club lah. Social club. Ya, karena kemudian yang lain juga kumpul gini, yang lain juga ada game gini, yang lain juga begitu, kita sama-sama. Jadi problem nomor satu, ya kalau gereja itu tidak punya misi, biasanya jadi social club. Dia kehilangan identitas. Yang kedua, kalau dia tidak punya misi, kemungkinan besar akan banyak konflik di dalam. Karena banyak energi tidak tersalurkan keluar. Oke. Oh gitu? Iya. Ini Bapak bicara by data nih? Ya, lihat observasi lah. Artinya, melihat tren yang terjadi ya. Orang-orang biasanya kalau tidak ada misinya, ya ribut di dalam. Apakah ada gereja yang tidak bermisi? Banyak. Banyak sekarang. Kan banyak departemen misi tutup ya memang Pak ya. Yang berikutnya, kalau dia tidak ada misi, dia inward looking. Jadi tujuannya bukan lagi the kingdom of God, tetapi how to be more comfortable. Ya. Jadi investasi untuk meningkatkan gereja bukan lagi bagaimana melatih orang untuk jadi hamba Tuhan, penginjil, tetapi bagaimana ganti karpet. Ganti karpet. Supaya lebih bagus dari karpetnya gereja sebelah. Waduh. Ganti LED. Ganti AC, ganti apa segala macam. Lebih dingin di gereja sini daripada gereja sebelah. Iya, gereja kami AC-nya dingin loh Pak. Jadi orang harus pakai jaket. So there are implikasi. Jadi gereja-gereja yang tidak bermisi, dia akan tidak mungkin akan decline, ya karena pertumbuhannya semu hanya satu generasi saja. Perhatikan, jadi gereja yang tidak punya misi, dia mungkin kelihatannya wah tambah banyak orang, tambah banyak, tidak akan bertahan satu generasi. Berarti maksudnya itu misi itu kalau dalam pengertian umum juga bisa ke luar negeri, ke dalam negeri, kepada siapapun juga, asal pokoknya menyebarkan amanat agung. Ini dulu berarti. Memuridkan. Yaitu dalam arti ranahnya
memberikan kabar Injil dan memuridkan. Ya. Oke. Jadi seringkali gereja ini keliru. Jadi setiap kali Tuhan melawat, selalu orang punya dorongan misi. Selalu. Ya, setiap kali lawatan Tuhan gereja pertama selalu ada dorongan misi karena belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Ya. Jadi kalau tidak ada dorongan itu berarti Nggak ada lawatan Tuhan. nah, berarti kan tidak ada itu. Ya, jadi pelan-pelan akan padam itu api itu. Jadi lama-lama jadi social club itu tadi Social ya club Pak. tadi. Ya. Cuman tempat ngumpul-ngumpul. Ya, ya. Jadi Wow. investasinya akan kemana, konfliknya akan banyak. Baik. Berarti ini yang harus menjadi pertanyaan buat banyak gereja adalah apakah gereja di mana saudara berjemaat, apakah gereja itu gereja bermisi atau tidak? Betul ya. Nah sekarang Pak, kalau kita ngomong tentang kembali kepada Alusia, misi ke luar negeri dulu ya. Nah contoh ambil kasus sebuah gereja, ambil deh gereja kami. Bagaimana caranya supaya sebuah gereja yang tidak mengerti tentang misi luar negeri ini, untuk kemudian mulai mempunyai satu kerinduan, oh ternyata luar negeri betul juga ya. Kita harus bayar ini nih, balas budi lah, bukan bayar utang lah, balas budi lah. Supaya nanti kita bisa, siapa tahu ada si A atau si B bisa dikirim ke mana nih. Gitu. Nah caranya bagaimana nih Pak? Bapak bisa ajarkan dulu step-step yang sederhana nggak? Oke. Jadi yang kita sebut gereja misioner itu ada 5 menurut saya aspeknya. 5 aspek. Ya, satu adalah dia berdoa untuk misi, untuk bangsa-bangsa. Berdoa Oke. misi untuk Terlibat bangsa-bangsa. secara intensional. Menurut data PRC hari ini mungkin hanya sekitar 15-18% gereja Indonesia yang secara intensional berdoa untuk misi bangsa-bangsa. Ya. Ya. Yang kedua, memberi financially. Memberi keuangan. Ya, entah itu ngumpulin dana dikasih atau ngirim orang, pokoknya investasi secara uang. Finansial, Ya, itu 2. Yang ketiga, itu investasi orang. Ya, ngutus, ngirim. Yang keempat, investasi dalam meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya apa, Pak? Ngirim orang ke seminar, Ya. nyekolahkan Conference. orang, ikut conference misi, Ya. ya beli buku misi bagi-bagi orang. Pokoknya kapasitas gerejanya ditingkatkan dalam hal misi, Right. training lah, Upgrade. Ya. Yang kelima, secara intentional bangun kerjasama, kolaborasi untuk misi. 5 ini berarti ya. 5 ini adalah 5 aspek penting yang kita selalu coba uji apa gereja ini misioner apa tidak. Ya, jadi 5 ini bisa naik, ini lebih tinggi daripada ini bisa saja. Ya, tapi 5 ini adalah aspek penting daripada gereja misi. Nah, Ya. bagaimana kita mendorong gereja-gereja untuk terlibat misi? Ya. Ya, satu tentu bergabung dengan Alusia. Karena ini yang dibicarakan selalu 5 hal ini. Gitu. Oh, jadi mereka harus mendaftar nih. Ya, jadi anggota Alusia. Menjadi anggota Alusia. Ya, oke. Keuntungannya apa jadi anggota Alusia? Ya, kita akan dapat datanya, kita akan dapat jaringannya, ya. Kita akan diundang dalam acara-acara penting misi sehingga terekspos dengan misi, ya. Dan kita akan ditolong untuk barangkali saya ingin vision casting nih di gereja kami nih. Ya, gimana caranya? Bagaimana Alusia bisa bantu? Dengan senang hati. Ya, vision casting sendiri itu perlu waktu berapa lama, Pak? Nah, begini. Jadi yang penting mesti kita kalau kayak kita bikin api itu masih ada kayu yang udah jadi api gitu kan. Oh, mereka kondusifnya Ada sudah kelompok ada. kecil yang mesti Ya. yang kita muridkan atau kita mentori, kita dampingi. Nah, biasanya Alusia dorong gereja yang sudah bermisi atau punya jiwa misi untuk mementori gereja yang belum. Oke. Ya, jadi church to church, Right. Peer to peer. Peer to Ya, peer. kemudian visi itu bisa aja orang bilang visi itu bocor. Maksudnya? Maksudnya tidak bisa cuman nanti kita bulan Juli ini bulan misi, tolong khotbah misi berapa ya, gereja kami punya visi begini. Ya. Nanti 6 bulan lagi orang tidak ada yang ingat. Itu Karena bocor. semua orang punya kesibukan. Betul. Ya. Visi gereja manapun tidak usah harus misi pun,
ya kita lontarkan setahun sekali tidak akan jalan. Nggak ingat Karena orang-orangnya. orang semua sibuk tiap hari, ya Iya. kerjaan ini itu bocor. Jadi kayak ember itu sudah dipenuhi, loh. Habis terus. Kan tahun lalu sudah saya ngomong di acara tahun baru visi kita Iya. begini, kenapa kok enggak ada yang ingat? Ya memang bocor. Karena pengajaran di dalam gereja harus repetitif, berulang. Tiap 3 bulan visi harus dilemparkan. Oh begitu. Ya. Karena kita tahu orang punya banyak kesibukan, punya banyak attention ke hal-hal lain. Baik. Supaya diingatkan ulang. Ya, gitu jadi kita nolongi selain menolong mengkaitkan gereja dengan mentor dengan gereja lain, ya kita siap bantu dengan mungkin acara regional sama-sama kita vision casting berapa gereja, Alusia bisa bantu. Iya. Baik. Pak, sekarang kalau ngomong generasi muda Indonesia, kan kita tahu kalau Indonesia ini punya bonus demografi. Anak-anak yang baru aja menjadi dewasa muda gitu Lulus ya Pak. kuliah. Ya, lulus Di bawah kuliah. 30 tahun. Nah, itu kan banyak di antara mereka yang berpikir kabur aja dulu. Saya nggak tahu Bapak ngerti nggak ini ada gerakan kabur aja dulu. Apakah mungkin kalau Bapak bisa address kepada anak-anak muda ini daripada cuman kabur aja dulu dari Indonesia untuk Cari berkarir, cari uang gitu, sekalian dengan misi dari Tuhan ini supaya bisa tercapai. Jadi di tahun 2010 dulu kita buat studi. Jadi di Filipina itu namanya ada asisten rumah tangga itu dianggap sebagai pahlawan devisa gitu kan di Filipina. Iya. Ya, anak-anak kecil yang dilayani Compassion, nggak tanya besar jadi pengen apa? Pengen kerja di luar negeri pokoknya. Wow. Karena nggak ada peluang dalam negeri, jadi pokoknya visinya, misinya, mimpinya kerja luar negeri. Nah, kemudian muncul gagasan namanya $0 missionary. $0. Jadi sebelum berangkat dilatih dulu jadi missionary. Dan ternyata ada buahnya. Kalau kita lihat di Hong Kong, banyak gereja di Hong Kong yang berpengaruh Gereja orang-orang Filipina. Betul. Ya. Jadi mereka sengaja mempersiapkan mereka yang memang tadi dikatakan sudah ada yang bayar, sudah memang karirnya di situ, disiapkan jadi misionari, hatinya ke situ. Ya, dulu waktu saya tinggal di Hong Kong 5 tahun, gereja saya juga pemimpin pujiannya orang Filipina. Jadi memberi dampak. Tapi harapannya bukan hanya berkati gereja, tapi bagaimana mempengaruhi gereja jadi gereja misioner di Hong Kong, di Taiwan, di mana-mana. Dan Indonesia, satu lagi yang penting, tidak hanya Indonesia, tetapi di Asia ini migrasi luar biasa. Iya. Ya, jadi pertumbuhan migrasi antara tahun 2000 sampai tahun 2020 itu bisa 4 kali lipat. Ya, sekarang ini mungkin sekitar 80 juta anak muda kerja di negara lain di Asia. Banyak dari Indonesia juga. Nah, kalau kita memang bisa siapkan dengan baik, ya tentu ini pasukan misi yang luar biasa. Kemana mereka pergi. Ya. Dan memang lebih mudah, lebih agile. Ya apalagi sekarang, ya dulu zaman generasi saya, generasi papa saya, yang namanya karakter baik itu loyalitas. Loyalitas itu artinya you kerja di satu tempat ya sampai habis hidupmu. Ya papa saya kerja di satu perusahaan sampai 37 tahun misalnya. Ya. Tapi anak Gen Z sekarang, Nggak bisa gitu ya. kalau kamu 6 tahun nggak pindah-pindah sudah dianggap nggak kepake. Bukan nggak loyal. Iya. Loyal karena dia merasa dia loyal kalau dia contribute terus. Ya. Jadi dia terus cari tempat di mana dia bisa contribute more tanpa diikat oleh satu perusahaan atau satu tempat. Ya. Nah ini menolong ke gerakan misi juga gitu. Bisa nggak Pak, misalnya kalau ngutus orang ke luar negeri itu kan mahal ya Pak. Pengertian kita nih sebagai saya mencoba untuk menyelami pemikiran kebanyakan gereja nih. Berarti kan ngutus orang itu kan berarti satu sediain tiket bergantung negaranya. Taruhlah yang paling gampang ke Hong Kong sudah 5-6 juta sekali berangkat misalnya. 2, tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya ini berapa bayarnya? 1 bulan bisa 10 juta misalnya. Uang makan misalnya. 1 bulan taruhlah 5 juta. Ini udah berarti berapa? Udah 20 juta kickstart sendiri. Dan ini bagaimana mereka bisa disustain nanti 15 juta tiap bulan itu. Nah ini kan pemikiran gereja kan berarti, waduh kita harus bertanggung jawab ini. Gimana 15 juta tiap bulan ini. Nah atau mungkin ada cara lain. Bagaimana menjembatani ini? Ada beberapa hal. Satu bahwa
sesungguhnya Tuhan percayakan resources yang luar biasa buat gereja di Indonesia. Iya. Ya. Gereja Indonesia ini cukup luar biasa ya. Kita mengadakan berbagai acara dan generous. Terkenal generous ya. Terkenal generous. Baik, Indonesia oke. bertahun-tahun nomor 1 di dunia karena generousnya. Dan dalam penelitian BRC kita cek setahun terakhir, walaupun kita tidak banyak ngirim misionari, jadi menurut data yang kita peroleh ya dari Pusat Kekristenan Global, tahun 2020 hanya 800 orang misionari Indonesia. Oh, 800. Itu pun separohnya mungkin melayani orang Indonesia sendiri. 30 juta nih, cuma 800. Kecil banget ya. Korea yang cuma 12 juta bisa ngirim 35.000. Wow. Beda Berapa tahun, Pak? pelatihannya ini ya. Berapa tahun mereka, Pak? Mereka tahun 88 cuma 500 orang missionary. Berarti kondisi kita seperti Korea tahun 90 nih. Ya, tahun-tahun itulah. Tahun 88 90-an ya. Ya. Jadi kemudian mereka bikin goal tahun 2000 mau 10.000. Waktu itu juga Korea belum kaya-kaya benar gitu. Mikir uangnya dari mana? Tapi terlampaui. Ya, sekarang mungkin lebih dari 35.000 kalau dihitung yang pengusaha yang segala macam jauh lebih banyak. Iya, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat sekali ya, Pak. Iya, di mana-mana. Jadi karena etiknya, cintanya pada Tuhan, mereka masih berhasil. Ya, itu membuat mereka kemudian lebih berdampak lagi. Banyak teman-teman pengusaha yang menjadi misionari dari Korea. Betul, betul. Ya. Dan kalau belajar dari Korea, kayaknya mereka yang datang ke Indonesia tuh enggak cuman memfokuskan diri untuk memuridkan bagi Kristus, tapi kalau kita lihat kan mereka kayak bikin restoran Korea gitu mungkin ya. Jadi untuk support pelayanan mereka dari situ, tetapi di waktu luang mereka memuridkan. Apakah gitu, Pak? Ya, macam-macam. Saya tahu ada pengusaha restoran yang tiap bulan keluarkan uang banyak untuk membangun gereja-gereja di desa, sambil menolong memuridkan mereka. Itu termasuk berarti? Ya. Bisa dihitung sebagai Misionari Korea. misionari, Ya, karena memang jiwanya ke situ. Oke. Dia maunya, ya, motivasinya adalah bukan sekedar cari uang, dia ingin memuridkan. Ya. Ya, amanat agung. Yang kedua, yang penting adalah, kalau sendirian memang berat. Nah, makanya Alusia ada supaya gabungan ya 3-4 gereja kayak ya, atau yuk ditemuin 5-6 gereja di sini, kita satu gereja saja ke Tajikistan mungkin berat, kayak 6 gereja gimana kita urunan. Oh, jadi semangat kebersamaan ya. Iya, semangat jadi itu berkolaborasi. Ya, Indonesia sendiri banyak resources-nya, 1, 2, generous-nya juga tinggi. Ketiga, gotong royong, kolaborasi. Ya, kalau 6 gereja satu, ya enggak terlalu berat kalau kita tanggung sama-sama. Nah, tadi itu musuhnya adalah kalau tiap gereja pengen namaku. Nah, itu gimana? Untuk menjembatani ini bagaimana? Ya, saya rasa kita perlu minta Tuhan melawat gerejanya. Nah, Jadi kalau bukan gerejanya aku, tapi dilawat, biasanya ada repentance, dan kemudian terbuka untuk kerjasama dengan yang lain. Ya. Sudah tidak masanya lagi kita pakai nama gereja kita sendiri. Dulu Korea bikin kesalahan. Apa itu, Pak? Jadi kemanapun mereka pergi, mereka mengcopy gereja di Korea. Persis. Jadi kalau saya ke Pakistan misalnya, ya dia bangun gereja persis seperti gerejanya misionari ini. Ya, bentuknya, susunannya, ukurannya, namanya juga First Presbyterian, ya, adatnya ditaruh semua ke sana. Itu persis kayak Amerika tahun 50-an dulu. Korea niru Amerika Karena tahun kan 50. Korea juga niru Amerika. Ya. Kan? Ya. Nah, sekarang Korea sudah belajar. Saya ketemu banyak pemimpin misi Korea, kita keliru, kita salah. Tahun 2023 saya datang ke seminar misi-misi Korea, mereka minta maaf, kita salah. Jadi yang benar bagaimana? Hah? Yang benar bagaimana? Yang benar ya kita harus bekerja sama dengan yang adaptasi lain. dengan orang lokalnya. Memampukan orang lokal, bekerja sama dengan orang lokal. Jadi memeluk budaya lokalnya. Artinya gini, misalnya dengan Uzbekistan.
kita jangan merasa bahwa kita lebih pintar dari orang. Superior. Iya. Bekerja sama dengan mereka. Ada yang mereka bisa kerjakan, ada yang bisa kita kerjakan. Yang penting bagaimana melengkapi mereka, memuridkan bangsa itu gimana caranya. Ya, Oke. baik. Menarik. Berarti misionaris ini juga nggak harus tinggal di sana selamanya ya. Pokoknya mereka kalau berhasil raise leader, local leader, bisa ditinggal loh Dani ya. Oh, iya. Balik ke negaranya lagi Ya, gitu. tergantung. Sekarang juga, jadi definisi misionari dulu, ya, kamu harus minimal 5 tahun di sana, harus melewati batas negara. Sekarang kita enggak lagi. Udah nggak bisa ya, sudah Karena adaptif ya. yang paling besar sekarang kekuatan misi mungkin namanya diaspora. Diaspora. Ya. Ya. Gereja di Inggris yang paling besar bukan orang Inggris, Apa itu Pak? orang Nigeria misalnya gitu. Oh, Mungkin di Texas yang terbesar mungkin orang dari Latin Amerika. Jadi I see. diaspora ini merubah peta kekristenan dunia dengan luar biasa. Ya. Ya, jadi mereka kekuatan misi ini, jadi mereka enggak lagi, saya tadi itu, diaspora Indonesia di Amerika lah. Daripada sulit ngirim orang dari Indonesia ke Amerika, kenapa enggak mereka aja dimampukan Ya, untuk... Betul. untuk menjangkau Setuju, kepada Pak. orang-orang yang di sana ya. Iya. Baik. Jadi kita buka semua kemungkinan ini untuk mencapai, menuntaskan amanat agung. Oke. Kebanyakan kita memang pernah berpikir bahwa aku harus punya sejumlah uang dulu, kemampuan untuk aku bisa membantu minimal 6 bulan atau 1 tahun orang diutus ini supaya dia bisa punya kehidupan yang minimal layak gitu. Dan ini ternyata Bapak udah memberikan suatu pemikiran bahwa ternyata bukan uang satu-satunya masalah ya. Uang bukan, maaf saya rephrase, uang bukan masalah utama di dalam pengiriman misi ke dunia ini. Dan ini bisa dijawab dengan berkolaborasi. Apakah satu hamba Tuhan atau satu misionaris yang mau hidup di luar negeri 6 bulan atau 12 bulan dengan misi yang tepat, dikerjakan di serbu rame-rame nih. 3, 4, 5, 7 gereja bersama-sama. Atau yang kedua, gereja diaspora di luar negeri. Mereka bisa mempunyai satu intention yang sungguh-sungguh untuk menjangkau orang-orang setempat Bangsa lain, yang ada di sana. Apakah itu Singapura, Malaysia, Bangkok, Amerika, Korea, dimanapun juga ya. Seperti itu Pak ya. Oke, that's it. Ya. Nah, pesan Bapak nih untuk generasi muda di Indonesia apa? Ya, ini generasi yang menurut saya hidup di masa yang sangat penting sekali, di mana ada kemungkinan lagi. Jadi dulu pernah terjadi di tahun 200 tahun setelah Yesus meninggal, naik ke surga, ya. 200 tahun setelah itu hampir seluruh dunia yang dikenal waktu itu mendengar Injil. Oh ya. Jadi 233 dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan orang mengatakan salah satu faktor utamanya karena Kekaisaran Roma itu selalu bagus dalam membuat jalan kemana-mana. Jadi mudah, aman jalan kemana-mana. Ini sekali lagi ada generasi yang mungkin bisa kemana-mana melalui teknologi, melalui media. Jadi Roman roads, kalau misalnya pernah tur ke Italia, ke Perancis, selalu ditunjukin Roman roads, jalan Roma 2000 tahun yang lalu masih ada. Itu yang menghubungkan seluruh dunia. Wow. Ya, membuat Injil bisa kemana-mana dalam 200 tahun. Ini dalam sejarah mungkin kesempatan sekali lagi dimungkinkan ada orang bisa kemana-mana di seluruh dunia yang sekarang ada. Dengan internet. Dengan internet, dengan teknologi, dengan media. Ya. Dan generasi Z itu generasi yang pertama native digital. Betul. Jadi mereka punya posisi yang unik di dalam sejarah kerajaan surga untuk menyelesaikan amanat agung ini. Baik. Berarti Pak, misionarisnya nggak harus pergi dari Indonesia untuk tinggal di negeri itu. Kalau melalui internet bisa dong kita ada di sini, tapi kita memuridkan komunitas yang ada di negara lain, misalnya gitu. Nah sekarang tentu masih harus dipelajari bagaimana sih sesungguhnya memuridkan yang efektif supaya impactful. Ya, di dalam banyak forum diperdebatkan bisa enggak kita memuridkan online, karena memuridkan intinya adalah peneladanan. Seperti Paulus berkata, ikut teladanku seperti aku ikut teladannya Kristus. Follow me as I follow Christ. Ya. Nah jadi kalau
Bisa nggak di internet seperti itu? Kita masih diskusi nih. Oke. Ya, tapi paling enggak teknologi akan menolong bisa membuka jalan, menjangkau orang, tetapi Amanat Agung adalah bukan hanya penginjilan, tetapi memuridkan orang. Komunitas pemuritan ini bergerak merubah Betul. keadaan. Kalau sistem yang dikatakan oleh Debbie ini barusan berarti kita bisa pakai Zoom. Siapapun itu, mungkin kelompok dari asisten rumah tangga hari Senin, mungkin Rabunya kelompok eksekutif muda, hari Kamisnya atau Jumatnya kelompok ibu-ibu atau young moms gitu misalnya ya. Dan kemudian mungkin nanti setiap 8 bulan sekali atau 7 bulan sekali mentornya datang ke negara itu. Ya. Bisa juga ya? Harus dipelajari, harus dicoba, harus dicoba. Ranah misi yang baru. Tapi ini mungkin kalau Bapak berkata itu mungkin salah satu jalur yang paling murah mestinya. Dan paling cepat juga ya. Paling cepat, paling murah, paling efektif mungkin ya. Nah, mungkin kita perlu saya sih sangat percaya dengan gereja. Gereja adalah satu-satunya entiti yang dibangun Tuhan Yesus untuk menghadirkan kerajaan surga. Itu sebabnya gereja yang bermisi itu adalah sign, tanda daripada kerajaan surga. Ya. Kalau gereja tidak bermisi, dia mungkin sign itu artinya tanda atau penampilan atau ekspresi daripada kerajaan surga. Jadi kalau gerejanya kayak social club, dia tidak menampilkan kerajaan surga. Ya. Nah, gereja ini bukan lagi soal event. Ya, jadi dulu sebelum Kristus hadir di dunia ini, kata eklesia dipakai untuk sekedar event. Ya. Ya. Tapi Yesus pakai nama eklesia untuk sebuah community, movement. Nah, sekarang banyak gereja yang kembali ke event lagi, weekly, pada hari Minggu, pada hari Rabu, event. Tapi tidak ada movement, tidak ada komunitas discipleship-nya itu. Kita sekarang sedang berusaha bagaimana menolong setiap gereja menyeberangi jembatan dari event base menjadi dynamic disciple making community. Banyak gereja bingung antara urgency dengan emergency. Bapak bisa jelaskan itu dulu? Ya. Bedanya antara urgency dan emergency. Setiap kali Tuhan melawat selalu ada sense of urgency. Bahwa Tuhan akan datang segera, waktunya tidak banyak. Selalu gitu kalau Tuhan melawat selalu di zaman manapun dalam sejarah gereja selalu ada rasa kita tidak punya banyak waktu, harus kerja kayak Yesus bilang, semasih siang harus kerja keras. Itu urgency. Iya. Ya. Dalam urgency kita harus singkirkan yang lain-lain. Great Commission jadi prioritas. Great Commission adalah discipling people untuk supaya tertransformasi menjadi seperti Kristus. Tapi kalau emergency itu kayak di UGD. Iya. Ya. Banyak orang sakit, ya. Jadi waktu saya pernah masuk ke gawat darurat, begitu masuk, ya, kemudian dites segala macam, terus mereka setelah 2 jam hasilnya keluar semua, mereka bilang, oke, kita sudah isolate 1, 2, 3, 4, 5, you will not die tonight. Okay. Nah, emergency itu basically dia cari mana yang paling bertanggung jawab untuk menyebabkan kematian, itu yang dihandle. Dia tidak ngurusi yang lain-lain. Jadi dalam sejarah gereja kadang keliru orang urgency ditafsirkan emergency. Dia pikir emergency ini yang penting orang pindah dari neraka ke surga. Cuman penginjilan, kemudian sudah masuk surga, kalau mati sudah tinggal. That's it. Padahal this is not the Great Commission. Oh, masih kurang selesai 1 langkah lagi atau 2 langkah lagi. Ya, bahwa pemuritan itu adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus. Tanpa itu kerajaan surga tidak ada. Wow. Lah kalau kita mau emergency aja, asal nginjil, asal masuk surga, justru ini yang merugikan kerajaan surga, merugikan gereja. Over time, kita decline terus. Karena di pihak yang jahat perkalian kita penambahan. Oh, iya, betul. Jadi datanya selalu kita decline terus. Karena apa? Karena kita bingung antara urgensi dengan emergensi. Penginjilan penting tidak? Penting. Tapi tidak berdiri sendiri. Itu bagian dari perjalanan pemuritan.
Ya, paham, menjadi keserupaan dengan Kristus. Paham. Jadi ini satu kesalahan yang besar di gereja. Baik, kita akan akhiri dengan kata-kata ini. Jadi, mari para gereja-gereja sekalian, termasuk Anda siapapun juga, pendeta sekalipun, gembala sidang, ataupun jemaatnya, saya rasa kita harus benar-benar punya sense of urgency tadi ini ya. Harus. Ya. Karena memang Yesus sebentar lagi akan datang, kita tidak tahu, dan ini bisa diartikan kalau yang kita mengerti adalah dua hal. Yesus actual akan datang benar, atau yang kedua orang itu akan mati. Betul ya Pak? Ini ya. Nah, jadi dengan adanya urgency ini, maka kita akan melihat kalau misalnya Yesus akan datang dan belum banyak orang, ada beberapa orang yang tersisa belum bertobat, mereka akan dihakimi penghukuman kekal. Kalau orang yang mati dan tidak pernah mendengar kabar Injil atau belum percaya Yesus, mereka juga akan mendapatkan hukuman kekal. Nah, ini bisa apakah itu keluarga kita, teman dekat kita, ataupun orang-orang di dunia lain. Nah, ini yang menjadi sense of urgency ya. Makanya mari gereja-gereja hubungi nih Alusia. Betul ya Pak ya? Jadi Alusia akan siap untuk menjadi terminalnya tadi itu, hubnya, untuk membantu supaya gereja mempunyai kerinduan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan amanat agung bukan cuma bersaksi, bukan cuma Kisah 1 ayat 8, tetapi di Matius 28 ayat 20. Yaitu memuridkan dan bahkan membaptiskan mereka di dalam namaku. Ini penting sekali. Supaya dengan cara seperti itu, maka gereja-gereja akan tahu nih, misinya kita bukan cuma untuk lokal saja, tetapi juga sampai ke ujung bumi. Ayo gereja Tuhan, ini Good News Program sudah berkolaborasi dengan Alusia. Makanya kita hari ini menampilkan Dr. Bambang, dan ini adalah seseorang yang bukan cuma beliau pribadi, tetapi beliau ini selain kredibel, tetapi di baliknya ini Alusia ini adalah tim yang sangat bagus sekali, sangat solid. Dan termasuk Anda, gereja-gereja Indonesia diaspora ya Pak ya. Apakah Anda di Singapura, di Hong Kong, di Amerika, di New Zealand, di Australia, di Jerman, mungkin bahkan di Tiongkok, di Timur Tengah, dimanapun juga, Australia, ayo hubungi Alusia sekarang juga. Karena dengan Anda menghubungi Alusia berarti Anda akan membuka kesempatan-kesempatan untuk Alusia mengenal Anda, sebaliknya juga demikian. Sinode-sinode, hubungin Alusia. Sehingga dari gereja-gereja di Indonesia, dimanapun juga, ini akan punya kesempatan untuk melalui Alusia ini kita bisa connect gitu, berkolaborasi bersama-sama. Dan ini saya percaya akan menjadi satu kemenangan Kristus nih bersama-sama. We want to celebrate, we want to champion 2033. Ada 33.000 orang Indonesia akan diutus sampai ke bangsa-bangsa. Ada kata-kata terakhir dari Pak Bambang mungkin? Nah, orang bertanya kepada saya ya, karena waktu mendirikan pesat dan segala macam, saya cinta Indonesia betul. Jadi orang kemudian, kok sekarang mikir luar negeri? Apa luntur cintanya ke Indonesia? Waduh. Saya jelaskan bahwa saya cinta Indonesia dan saya cinta gereja di Indonesia luar biasa. Saya ingin setiap orang, khususnya di desa, anak-anak semua boleh dimuridkan, mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Saya cinta gereja Indonesia sedemikian rupa, saya tidak ingin gereja Indonesia menjadi gereja yang selfish. Ya, sama dengan waktu anak saya kecil, saya tidak ingin anak saya kemudian hari minta-minta roti. Yeah. Tapi setelah mereka bertumbuh, saya tidak ingin mereka menjadi orang dewasa yang selfish. Saya ingin mereka menjadi orang yang berguna buat masyarakat, buat bangsa, buat dunia. Jadi kecintaan saya naik ke level berikutnya. Saya tidak sekedar ingin gereja Indonesia diberkati, tidak. Saya ingin gereja Indonesia jadi berkat, bermakna buat bangsa-bangsa. Itu satu. Jadi kecintaan saya tidak berkurang, tapi bertambah buat gereja Indonesia, buat Indonesia. Dengan mereka tidak hanya sekedar diberkati, tidak sekedar makin besar, makin kuat, makin banyak, tetapi mereka jadi berkat, berguna, ya, bermakna buat dunia. Yang kedua, kalau kita bermisi ke luar negeri, gereja kecil seperti apapun, 20 orang, 50 orang, 15 orang, kita ini mewakili bangsa Indonesia. Memberkati bangsa-bangsa lain. Dan hukumnya adalah kalau kita berkati, kita akan diberkati. Bangsa ini akan diberkati kalau kita memberkati bangsa lain. Ya, itu keyakinan banyak orang, hamba-hamba Tuhan sejak tahun 90-an. Kalau kita pelit, ya Tuhan sulit berkati kita. Betul, ya. Tapi kalau gereja Indonesia mikirkan bangsa-bangsa lain ya, yang membutuhkan Injil Tuhan, membutuhkan dimuridkan, Tuhan akan makin memberkati bangsa ini Indonesia emas. Tidak hanya ekonominya, tetapi juga rohaninya, jiwanya akan tercapai lewat
misi ke bangsa-bangsa lewat Alusia ini. Wow, saya terima nih sesuatu. Jangan-jangan kunci Indonesia Emas adalah 2033 ini tadi. Ya. Kan 2033 dulu baru 2045. Iya dong. Jangan-jangan ini adalah salah satu fase yang harus dilewati. Dan apabila ini gereja Indonesia bisa celebrate bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Goal kita adalah Indonesia Emas, dan salah satunya adalah melalui 2033 ini bersama-sama. Pak Bambang, kami sangat diberkati. Terima kasih sekali sudah bersedia datang. Kita berkolaborasi antara Good News Program dan Alusia. Nah, gereja-gereja Tuhan, ayo apa yang menjadi respon Anda? Sekarang Tuhan sudah tempatkan satu lembaga yang luar biasa. Silakan berespon. Oke, kita akan melihat jawaban doa. Shalom, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim doa Anugerah Ministries atas dukungannya. Puji Tuhan, suami saya sudah resmi diangkat menjadi PNS. Dan hutang saya juga sudah dilunasi dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Tuhan membantu kita semua. Amin. Kami turut senang mendengar kesaksiannya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor yang tertera di layar gadget Anda atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat singkat aja ya. Ini saya teringat dari apa yang tadi Pak Bambang juga katakan tentang diaspora. 1 Petrus 1 ayat 1. Ini satu ayat aja. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Ini artinya sebenarnya pendatang ini adalah diaspora. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, jadi ini sama seperti Anda dan ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi termasuk Anda, orang Indonesia diaspora, ayo bersuara yuk, responi ini, tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda menerima ini link dari sahabat Anda di Indonesia, silakan berespon sekarang juga. Saya ingin tahu Anda meresponinya dari negara mana, dari kota apa. Dalam negeri jangan mau kalah, kita berespon bersama-sama. Apakah hari ini saudara tinggal di Indonesia, ataukah saudara diaspora ke luar negeri, atau mungkin saudara adalah orang Korea yang ada di Indonesia. Silakan, Anda pun termasuk diaspora. Yuk kita meramaikan ini semua, karena ini adalah goalnya bukan untuk gereja kita ataupun negara kita, tetapi semestinya adalah we are part of the body of Christ. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus yang agung itu. Dan bagaimana 2000 tahun gereja sudah lahir, kita mau celebrate bersama-sama. Berikan komentar apa yang Anda rasakan, Anda pelajari, dan silakan subscribe dari channel ini sebagai bentuk kita bersama-sama mau membangun tubuh Kristus dan juga sharekan ulang. Pak Bambang, bolehkah tutup dalam doa untuk episode ini? Sangat berharga sekali Pak Bambang. Bapa yang baik di dalam surga, minta Tuhan pakai pelayanan Good News Channel ini untuk menjadi pewarta yang efektif, mobilisator yang efektif, katalisator yang efektif untuk banyak pelayanan termasuk Alusia ini. Tuhan berkati supaya lewat perbincangan ini ada jutaan orang, pemimpin-pemimpin yang digerakkan oleh Tuhan untuk atas nama Indonesia, gereja Indonesia, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Amin. Tuhan aspirasinya besar, secara manusia rasanya mustahil, tetapi kami percayakan kairos waktunya Tuhan ini. Berkat pertolongan Tuhan, gereja-gereja bersatu, kolaborasi, memuridkan, menuntaskan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati gereja-gereja Tuhan Indonesia. Amen. Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke pemirsa, kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan ulang linknya supaya lebih banyak orang bisa nonton bersama-sama dan belajar dengan kita juga. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya.
God bless you. God bless you. Sugut susu steril kemasan baru 100% Indonesia. Sugut susu steril, cara enak bikin body enak. Sugut susu steril 100% Indonesia, 100% ngenakin.